Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan saya juga ingatkan buat teman-teman Boboto yang berada di sekitaran Bandung atau Bandung Raya, Bandung, Cimahi, Pangalengan, Ciwidey, dan sekitarnya gitu ya, yang ingin memberikan dukungan langsung ketika Persib sedang latihan. Mangga ditunggu hari ini, hari Kamis 13 Februari pukul 9.45. Jadi 9.45 itu jadwal yang kita terima bahwa Bobotoh bisa memasuki stadion gitu ya untuk memberikan dukungan ataupun berorasi, memberikan satu chance atau satu penyemangat lah untuk pemain Persib, karena pemain Persib dijadwalkan itu selesai latihan jam 10 tepat. Jadi 15 menit sebelum latihan selesai, para Bobotoh bisa masuk untuk menyaksikan sedikit latihan Persib Bandung, karena ya sekarang sedang masa-masanya untuk latihan pemantapan lah gitu ya, pemantapan untuk taktik dan strateginya. Jadi tidak bisa disaksikan langsung gitu ya, tapi ya 15 menit sebelum latihan berakhir Bobotoh bisa masuk. Mangga ditunggu di GBLA melalui gerbang biru atau langsung dari VIP ya, tempat VIP nanti bisa masuk ke situ teman-teman. Langsung datang saja 9.45 hari ini 13 Februari hari Kamis tentu saja. Nah, ini juga ada kabar yang memang sedikit mengejutkan teman-teman untuk kita, dan sesuai sudah diprediksi juga lah dari beberapa hari yang lalu ketika kita sering membahas mengenai kebijakan manajemen Persib setelah dikatakan oleh Pak Glenn sendiri bahwa akan ada peremajaan atau akan ada peralihan ya sedikit pemain-pemain gitu ya untuk musim depan. Nah, terbukti kemarin-kemarin memang masih sedikit 50-50 antara Bojan Hodak ya sedang memikirkan tim ini back to back juara, namun juga harus diberikan target oleh manajemen akhir Februari ini untuk membuat satu kerangka tim untuk musim depan. Dan jawaban Bojan Hodak bagaimana teman-teman? Nah, ini Bojan Hodak mengatakan bahwa saya sudah memiliki kerangka setidaknya ya lebih dari 70% lah untuk musim depan teman-teman. Nah, ini menarik bahwa Bojan Hodak juga masih membawa-bawa nama Mesidoro dan juga Jaja gitu ya, pemain Dewa United saat ini. Apakah memang masih masuk rencana Bojan Hodak musim depan? Nah, kita juga harus sabar gitu ya, karena mau tidak mau ya ini juga kompetisi belum berakhir, dan Bojan Hodak juga mengatakan bahwa saya belum berani ngomong siapa yang akan kita rekrut, tapi kalau yang deal secara lisan itu sudah, katanya secara verbal gitu ya, itu sudah, tapi tidak akan di blow up dulu karena setiap pemain yang digosipkan katanya akan direkrut Persib Bandung itu saya tidak tahu, tiba-tiba harganya melambung tinggi katanya. Jadi ya lebih baik secara senyap dulu saja, nanti ketika sudah deal semuanya ya musim depan sudah langsung masuk ke Persib Bandung. Jadi ya kalau kita omongin sekarang takutnya harga pemain tersebut jadi naik katanya teman-teman. Nah, ini menjadi satu spekulasi juga sebetulnya di kalangan kita gitu ya, di teman-teman media, yang mana ya mungkin ini bisa jadi pemain yang sudah mempunyai kontrak kurang lebih dari 6 bulan dari klubnya yang lama, karena kan itu sudah bisa bernegosiasi sesuai dengan aturan FIFA gitu ya. Pemain yang mempunyai kontrak 6 bulan kurang di klubnya sebelum selesai, nah ini bisa bernegosiasi dengan klub barunya walaupun kompetisi itu sedang berjalan. Jadi kita mengira ya bisa jadi ini dicari saja lah nanti pemain-pemain siapa saja yang memang kontraknya mau habis atau tidak diperpanjang atau belum memperpanjang dengan klub dia gitu ya teman-teman. Nah, ini bagus lah nanti kita masuknya di bursa transfer saja kalau bahas masalah pemain, tapi setidaknya Bojan Hodak mengatakan sudah punya kerangka tim, dan ini juga tanpa mengurangi rasa
rasa apa ya, rasa percaya diri di tim saat ini, tapi ada beberapa pemain Persib yang memang masih menunda untuk memperpanjang kontraknya. Jadi ya menurut Bojan Hodak kemarin juga ya bisa jadi ada yang pergi gitu ya musim depan. Apakah itu memang mendapatkan tawaran lebih tinggi dari tim lain atau memang ada peremajaan dari usia. Jadi memang tidak semuanya akan langsung diremajakan, tapi secara bertahap gitu ya. Nah ini juga ya semakin menarik lah. Jadi bukan berarti ya ngomongin masalah pergantian pemain, peremajaan ini mengganggu konsentrasi, tidak teman-teman. Bojan Hodak ataupun skuad Persib Bandung sudah tahu konsekuensinya. Sebagai pemain profesional tentu tidak down dengan banyaknya kabar berita seperti ini gitu ya. Jadi mereka juga tahu akan ada peremajaan, akan ada seleksi gitu ya. Walaupun sudah menjadi pemain Persib, tapi ada seleksi lagi untuk menjadi pemain Persib di musim depan. Jadi ya semuanya harus ditunjukkan melalui skill dan juga melalui potensi yang mereka miliki gitu teman-teman. Nah itu sekilas mengenai apa yang sudah dikatakan Bojan Hodak bahwa dia sudah mempunyai kerangka untuk tim musim depan gitu ya teman-teman. Nah ini kita sedikit saja bahas mengenai skuad Persib Bandung yang akan menghadapi Persija Jakarta, yang semakin menarik setelah kemarin Bojan Hodak mengeluarkan cywar gitu ya, atau perang psikologis secara kata-kata, secara verbal ke tim lain, yang mana oke, katanya sekarang Persija memang menanggung beban gitu ya menghadapi Persib Bandung, tapi Persib Bandung bermain ya nothing tulus saja. Kalaupun tidak mendapatkan poin, kita juga masih berada jauh di posisi kedua. Tapi kalaupun bisa ya kita akan meraih poin full teman-teman. Kalau memang kemarin katanya dikatakan, tapi kan Persija mempunyai dua aspek yang bisa mengalahkan Persib Bandung, yaitu strikernya sedang selalu mencetak gol katanya, lalu Almeida maksudnya, lalu juga ada beberapa faktor kandang yang memang jarang sekali terkalahkan di kandang. Nah ini ya Bojan Hodak juga menampik gitu ya, jangan lupa katanya kalau mereka punya salah satu top skor yang memang gacor lah gitu ya strikernya, tapi jangan lupa Persib mempunyai lini pertahanan terbaik sampai pekan ini gitu ya di Liga 1, yang mana menjadi tim dengan paling sedikit kebobolan teman-teman. Jadi ya ini pertarungannya tim dengan sedikit kebobolan dan tim yang selalu mencetak gol gitu ya oleh strikernya. Nah ini akan menjadi menarik lah. Terus yang kedua juga untuk dari pihak Persija memang sudah mengeluarkan pernyataan. Kemarin juga ada yang nanya kenapa kan nggak bisa bermain di Jakarta, katanya harus di Bekasi. Jadi ini kesannya derby Jabar gitu ya, bukan big match lagi. Nah ini Ferry Paulus sudah mengatakan bahwa ya PT LIB juga sudah menerima laporan bahwa Persija tidak bisa bermain di Jakarta. Pertama, tidak bisa bermain di JIS karena sudah di-booking oleh pihak promotor musik 2 bulan sebelumnya. Jadi dari bulan Januari sampai dengan Februari itu ada konser musik yang memang sudah dipesan gitu ya oleh vendor, sehingga tidak bisa menggunakan JIS. Lalu yang kedua, kenapa tidak bisa bermain di GBK? Menurut Ferry Paulus ya ini GBK memang sudah akan disterilkan untuk menghadapi piala kualifikasi Piala Dunia gitu. Jadi memang ya mau tidak mau harus menjadi musafir lagi, sehingga dipilihlah Patriot Candrabaga di Bekasi teman-teman. Nah itu jawabannya ya. Jadi kenapa tidak boleh bermain di Jakarta? Jadi ya ini seakan derby Jabar lagi lah. Nah ini juga menurut Ferry Paulus. Tapi mohon maaf sekali lagi untuk kondusiviti aduh, untuk keamanan lah intinya mah, untuk keamanan Persib Bandung, untuk naik rantis atau kendaraan ya kepolisian gitu itu masih belum bisa dihilangkan. Jadi nanti tetap Persib Bandung harus naik rantis, katanya tidak boleh naik bus seperti tim-tim yang lainnya teman-teman. Jadi ya mohon maaf katanya untuk itu. Jadi ya dinikmatin saja pertandingannya, mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sedangkan dari supporter Persib sendiri ya ketua Viking Persib Club kemarin Kang Tobias sudah ketemu juga dengan ketua umum Jackmania gitu ya, berbicara lah untuk enaknya gimana, baiknya gimana, tapi ya akhirnya memutuskan memang ya tidak ke Patriot karena banyak juga The Jack yang katanya memang sudah
pemesan tiket katanya, jadi akan full. Dan ya ini juga agak panas karena tensi di klasmen juga sedang berburu poin. Kedua tim gitu ya, baik Persib maupun Persija sedang panas. Dan di luar stadion juga ini di media sosial sedang panas. Jadi ya bagaimana ya, mudah-mudahan lah kalau memang di akar rumputnya ini belum bisa ditertibkan, ya kita tidak bisa dulu bersilaturahmi datang ke stadion. Lagi pula kan memang masih dilarang gitu ya oleh peraturan dari PT LIB, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mangga ditunggu buat teman-teman Bobotoh hari ini yang ingin datang ke GBLA itu memberikan langsung supportnya gitu ya kepada pemain yang sedang latihan. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.